Selamat sore semuanya. Tuhan baik. Hanya Tuhan yang sanggup memulihkan keadaan kita dan bangsa kita. Dan karena saya mengajak saudara semua di sini yang sudah hadir, mari sama-sama kita memuji dan menyembah Tuhan dengan sepenuh hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Mari sama-sama nyanyikan pujian ini, haleluya. Haleluya, haleluya, amin, haleluya, sama-sama. Sang undang jemaat untuk bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Haleluya. Hanya bagi Engkau Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Hanya bagi Kau, haleluya.
Pujilah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara, Tuhan kita baik. Jangan takut, sebab Tuhan beserta dengan kita. Dialah Immanuel. Dialah Immanuel. Allah beserta dengan kita. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Engkau Allah yang baik. Engkau Allah yang menyertai kami semuanya. Haleluya, haleluya. Sama-sama katakan ya. Haleluya, 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 haleluya. Amin, amin, amin. Bagi Kau Yesus Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Yesus. Mari sama-sama katakan. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Hanya Kau Tuhan. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi, di tempatmu yang maha tinggi, di tempat maha tinggi. Mari kita menyembah Tuhan kita. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari menyembah Dia. Mari menyembah Dia. Mari kita sembah Tuhan kita. Mari menyembah Dia. Mari menyembah Yesus. Mari kita menyembah Tuhan dengan segenap hati. Haleluya. Mari menyembah, sebab Kau layak Tuhan. Mari menyembah Dia. Mari menyembah Yesus. Mari menyembah Yesus. Mari menyembah Yesus. Berikan sorak-sorai dan tepuk tangan buat Tuhan kita. Segala puji hormat bagi Tuhan kami Yesus Kristus yang layak kami tinggikan.
Kami menyerahkan ibadah kami pada sore ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Diberkatilah kami semuanya. Amin. Tuhan. Bagi salam saudara semuanya, Bapak Ibu yang di tempat ini juga yang ada di luar, juga mungkin ada di rumah. Kiranya sukacita Natal melimpah buat kita semuanya hari ini. Amin. Mari sama-sama kita merayakan Natal bersama ini dengan menyanyikan pujian Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami. Mari kita bersukacita bersama-sama. Ya. Amin. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja, yaitu firman Allah. Yaitu firman Allah yang turun ke bumi, Dia jadi sama dengan manusia. Dia Yesus, Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Haleluya, glory bagi Tuhan kita. Glory, mari angkat tangan sama-sama. Haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, 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 haleluya. Haleluya. Puji sama-sama. Glory, glory, haleluya. Di atas segala raja, Dia Raja di atas segala raja, Dia Raja di atas segala raja, Dia Raja di atas segala raja. Amin, amin. Terima Tuhan. Mari kita bersorak bagi Tuhan. Glory, hormat bagi Tuhan kita. Haleluya. Yes. Teman. Puji nama Tuhan. Mari hormat bagi Tuhan kita Yesus. Tentang dari surga, nyanyi kidung yang indah, bawa kabar sukacita serta glory, haleluya, amin. Gloria, hormat bagi Tuhan, my gloria bagi Tuhan. Lahirlah juru selamat dalam kandang yang hina, gembala bunga hijau
Mari kita semua juga. Mari kita semua juga bertelurlah padanya. Kata jadi miskin hina itu Bersama-sama kering gloria. Gloria, hormat bagi Tuhan. Gloria, hormat bagi Tuhan. Haleluya. Dengan malak nyanyilah. Dengar malak nyanyilah. Puji bagi Raja. Sentosa pada bumi diberikan Raja ini. Bangsa sekalian bersuka, ikut sorak di surga. Nyanyi dengan malaklah, Yesus Kristus lahirlah. Nyanyi dengan malaklah, Yesus Kristus lahirlah. Amin. Isi surga, isi surga selamanya, sembah di hadiratnya. Sekarang Yesus menjelma, Allah jadi manusia. Trinitas yang berlembaga sebagai manusia yang benar, sudah jadi manusia. Mesias di dunia, sudah jadi manusia. Mesias di dunia. Hormat bagi Tuhan, hormat bagi Tuhan, hormat bagi Tuhan, hormat bagi Tuhan. Dengan kemuliaan bagi Tuhan, silakan duduk saudara semua yang kasih Tuhan. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Dia akan menjadi besar dan disebut anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia,
yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku sesuai perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Beberapa waktu kemudian, berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Maria, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sehingga ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang ada di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus, dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Pada waktu Maria, ibu Yesus, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Ya Allahku, Engkau tahu aku mengasihi Engkau. Maria adalah tunanganku, sedang hamil, dan itu bukan dari hambamu ini. Sebab Engkau tahu kami belum menikah. Hambamu ini tidak mengerti, ya Allah, namun hamba serahkan semuanya ini kepadamu. Ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia, sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf, pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya. Permisi Ibu, apakah ada penginapan bagi kami? Istriku hamil dan mau melahirkan. Maaf Tuan, penginapan kami sudah penuh, mungkin sebelah masih ada. Terima kasih Ibu. Istriku, maaf tempat penginapan di sini penuh, kita cari tempat penginapan yang lain.
Permisi Ibu, apakah ada tempat bagi kami untuk menginap? Maaf, tapi penginapan kami sudah penuh. Mungkin penginapan di sebelah masih ada, Tuan. Baik Ibu, terima kasih. Istriku, tempat penginapan di sini sudah penuh. Mari kita mencari tempat penginapan yang lain. Permisi Ibu, apakah di sini ada kamar untuk kami menginap? Maaf Tuan, penginapan kami sudah penuh. Tolonglah Ibu, kami sangat membutuhkan kamar itu. Tapi di belakang penginapan kami ada kandang domba. Jika Tuan tidak keberatan, Tuan bisa memakainya. Baik, tidak apa-apa Ibu. Terima kasih buat kemurahan hatinya. Mari saya antar Tuan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba, berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus dengan lampi dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba, tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Mari. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat. Semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Allah, Engkaulah Raja Damai. Kami bersyukur kepadamu ya Yesus. Terima kasih Engkau menyatakan dirimu kepada kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami mau belajar tentang Engkau.
di saat tahun ini, tahun yang menakutkan bagi seluruh bangsa. Namun Engkau ada dan Engkau datang untuk menyelamatkan umat manusia. Terima kasih Tuhan. Jelaskanlah firman-Mu kepada setiap kami, Roh Kudus, supaya kami dapat mengerti apa yang Engkau maksudkan bagi setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita ada di dalam bulan Desember, dan bulan Desember adalah bulan di mana orang-orang yang menamakan dirinya Kristen merayakan hari Natal. Dan setiap orang atau setiap keluarga, setiap kelompok dapat merayakan Natal dengan cara yang berbeda-beda. Apabila saudara melihat di televisi, melihat kepada perayaan Natal di kota-kota besar, karena kita tinggal di kota Salatiga dan kota ini tidak begitu besar, dan kalau saudara melihat perayaan Natal di kota-kota besar itu biasanya toko-toko, jalan-jalan ada hiasan-hiasan Natal. Di toko-toko kue itu biasanya ada kue-kue khusus yang dijual hanya ketika Natal. Kalau suami saya datang dari negeri Belanda, dan di Belanda itu ada kue-kue khusus yang hanya keluar pada waktu Natal saja. Sepanjang tahun tidak ada itu kue, hanya keluarnya waktu Natal. Jadi pada waktu orang kepingin makan kue itu harus tunggu sampai Natal baru bisa membeli kue tersebut. Semua orang yang menamakan dirinya Kristen, baik Kristen sungguhan, baik hanya Kristen KTP, Kristen yang cuma datang ke gereja kalau ada perlu saja, dan kalau nggak perlu tidak pernah datang ke gereja, semuanya mau merayakan Natal. Keluarga dari suami saya, Pak Karel, punya saudara-saudara itu seluruhnya ada 11 orang, dan Pak Karel anak yang kedua. Dan apabila masuk bulan Desember, mereka akan merencanakan, kita akan merayakan Natal di mana, kumpul sama-sama, makan sama-sama, bawa makanan sendiri-sendiri dan akan makan sama-sama. Begitu meriah. Tetapi sayangnya, walaupun mereka meminta kami untuk berdoa pada waktu makan, tetapi rasanya itu tidak ada Yesus di situ. Oleh karena saudara-saudaranya Pak Karel hanya satu yang ikut Tuhan, yang lain semuanya tidak ikut Tuhan. Dan mereka merayakan Natal hanya karena mereka pernah percaya kepada Yesus seperti itu. Dan apabila saya mengikuti Natal yang mereka rayakan, hati saya sedih sekali. Saya ingin sekali menyatakan Yesus kepada mereka, tetapi walaupun sedikit sulit sekali. Natal tanpa Yesus adalah Natal yang kosong. Natal seharusnya ada Yesus. Jadi saudara-saudara dan saya, kita bersyukur karena kita merayakan Natal di mana kita memuliakan Yesus, kita mengutamakan Yesus. Yesus yang kita ingin ada di dalam Natal itu. Itu sebabnya di dalam Natal ini pun kami berdoa, berpuasa, meminta supaya Yesus hadir. Karena kehadiran Yesus itulah yang menghidupkan Natal. Tanpa Yesus, Natal adalah kosong semata-mata. Setiap hari Natal kita ada tema, dan biasanya gereja-gereja ada punya tema. Tema itu akan sesuai dengan apa yang dibutuhkan pada waktu tahun itu. Dan kali ini, saudara-saudara, oleh karena kita sedang bukan sudah melewati, tetapi sedang di dalam keadaan pandemi COVID-19, maka kami memilih dengan pertolongan Roh Kudus tema yang berjudul Jangan Takut. Apabila saudara-saudara mengikuti video tadi, di mana malaikat datang kepada Maria, malaikat mengatakan kepada Maria, jangan takut. Engkau mendapatkan kasih karunia di hadapan Allah. Engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamakan dia Yesus. Dia akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dia akan besar.
Dan dia akan menjadi raja selama-lamanya. Kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kemudian malaikat itu juga datang kepada Yusuf, tunangannya Maria. Pada waktu Yusuf sedang bingung dan merencanakan untuk memutuskan hubungan dengan Maria, malaikat mengatakan, jangan takut Yusuf untuk mengambil Maria sebagai istrimu, karena kandungannya adalah dari Roh Kudus. Lalu kemudian pada waktu Yesus lahir di dalam kandang, di sekitar itu ada gembala-gembala yang sedang menjaga domba-domba mereka pada waktu malam. Dan tiba-tiba ada seorang malaikat Tuhan yang berdiri di dekat mereka dan mereka terkejut. Dan malaikat Tuhan itu mengatakan, jangan takut. Jangan takut, sebab aku memberitakan kepadamu suatu kesukaan yang besar bagi seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah saudara-saudara, berita dari malaikat ini, di dalam peristiwa-peristiwa ini semua adalah jangan takut. Nah kita akan melihat apa sebabnya yang dapat menyebabkan ketakutan. Sejak kecil anak-anak sudah tahu apa artinya takut. Apabila anak-anak itu ditinggal sendiri, mereka akan menjadi takut kalau orang tuanya pergi. Mereka takut dalam gelap. Kalau biasanya orang tua kalau kasih anak tidur selalu pakai lampu, kalau lampu dimatikan, anak akan ketakutan. Dan juga kalau anak itu disuruh atau dilarang melakukan sesuatu, kemudian dia melakukan, dia akan takut ketahuan. Karena kalau tahu orang tuanya bahwa dia sudah melanggar apa yang diberitahu oleh orang tuanya, akan dihukum. Jadi dia ada rasa takut di situ, takut mendapatkan hukuman. Di masa sekolah, anak-anak juga takut, ada ketakutan sendiri. Mereka takut datang terlambat. Mungkin kalau datang terlambat pintu sudah ditutup atau mereka disuruh pulang. Mereka takut juga kepada guru yang galak. Atau mungkin di sekolah ada anak-anak yang suka ngancam begitu ya, sehingga anak-anak menjadi takut. Takut juga tidak naik kelas, takut nanti tidak lulus ujian. Kalau sudah kuliah menjadi dewasa, takut kalau nanti tidak bisa membayar uang kuliah. Takut nanti kuliahnya tidak sampai selesai. Masa depan belum jelas, jadi takut. Kalau sudah berumah tangga, bapak-bapak mungkin takut tidak mendapatkan pekerjaan. Nanti kalau tidak ada pekerjaan, tidak ada penghasilan, nanti bagaimana istri dan anak-anak akan makan? Tidak ada makanan. Kalau sudah punya pekerjaan, takut di PHK, apalagi di dalam musim pandemi seperti ini, di mana perusahaan-perusahaan mengurangi pegawai-pegawainya. Juga di dalam rumah tangga bisa ada ketakutan bahwa pasangan hidup tidak setia. Itu juga bisa ada ketakutan sendiri. Takut akan perpisahan, jangan sampai dapat. Kalau anak sudah besar, orang tua takut berpisah dengan anak. Takut berpisah dengan pasangan hidup, kalau pasangan hidupnya harus kerja di tempat lain. Atau anak harus sekolah di tempat lain. Ada rasa takut di dalam hati orang tua. Takut akan sakit, takut akan kematian. Takut akan datangnya penagih hutang. Bagi saudara-saudara ibu-ibu yang suka berhutang, di bank titil, biasanya kalau bank titil datang itu biasanya ibu-ibu jadi takut, lalu sembunyi ke sana dan sembunyi kemarin. Itu ada ketakutan sendiri. Dan orang-orang yang bekerja takut tidak dapat mencapai target, takut akan ancaman, takut perceraian, takut malapetaka, takut kecelakaan dan lain sebagainya. Di dalam perusahaan bisa ada ketakutan dalam persaingan, takut dijahati orang, takut rugi, takut pembayaran pajak yang besar apabila keuntungan besar, takut gulung tikar, takut bangkrut,
dan lain sebagainya. Pernah kami membeli tanah untuk anak kami, sebenarnya membeli tanah, dan dari notaris menanyakan kepada saya berapa harus saya tulis di sini notanya, berapa yang harus saya tulis. Dia mengatakan kepada saya demikian. Saya mengatakan sesuai dengan harga yang saya bayar. Kemudian dia menjelaskan kepada saya, kalau dikurangi nggak apa-apa Bu, begitu ya. Jadi misalnya saya bayar 100 juta, boleh ditulis di situ 50 juta. Boleh. Karena apa? Karena takut nanti pajaknya besar, seperti itu. Orang tua kalau sudah sepuh, seperti saya, seperti Pak Karel, kami sudah sepuh, bisa ada rasa takut. Takut nanti kalau sakit bagaimana, kalau stroke bagaimana, kalau mati nanti bagaimana, siapa yang mati duluan, gitu kira-kira. Ada ketakutan seperti itu. Orang tua juga memikirkan, nanti kalau saya sakit-sakitan, kalau anak saya tidak merawat saya gimana? Saya juga takut seperti itu. Anak-anak ketika orang tua sudah sakit-sakitan, sudah mau meninggal dunia, anak-anak juga takut, ini bapak ibu sudah tinggalkan warisan atau belum? Kalau ada warisan nanti dibagi sama rata atau tidak? Itu juga ada ketakutan demikian. Ada banyak ketakutan yang terjadi di dalam kehidupan manusia. Lalu kalau ada ketakutan, apakah akibat dari takut itu? Akibat kalau seseorang itu takut? Kita takut, hati kita tidak tenang, kacau, pikir kacau, hati kacau, tidak bisa tidur, tidak berani melangkah, tidak berani bergerak, berbohong, hukum. Mic-nya coba diganti aja dengan yang tadi. Anak-anak yang tadi takut dihukum. Terima kasih. Anak-anak yang tadi takut dihukum, apabila ditanya oleh orang tuanya bisa berbohong karena takut. Agar tidak bayar pajak besar, berbohong. Seperti yang tadi saya katakan kepada saudara. Saya diajak berbohong sebenarnya oleh notaris dan juga oleh penjual. Kalau saya bayar 100 juta, dia katakan tulis aja ibu, kami tulis aja 50 juta. Tapi saya tetap bayar 100 juta. Kalau dia katakan bayar 50 juta, kemudian dia tulis 50 juta, saya bayar 50 juta, lumayan. Tetapi saya tetap bayar 100 juta, dia tulis di situ 50 juta. Supaya nanti pajaknya tidak besar, seperti itu. Itu jadi berbohong. Begitu juga di dalam perusahaan. Saya dengan Pak Karel pernah berbicara dengan seorang pemilik toko besar. Dia mengatakan bahwa setiap toko punya 2 pembukuan. Satu pembukuan untuk toko itu sendiri dan satu pembukuan untuk pajak. Dan tentunya pembukuan itu berbeda. Yang satu benar, yang satu palsu. Supaya pajaknya tidak besar. Nah itu takut bayar pajak yang besar akibat berbohong. Jadi ketakutan ini juga bisa membuat orang berbohong. Kalau saudara-saudara berpikir tentang Petrus, murid Tuhan Yesus. Ketika Yesus ditangkap di Taman Getsemani dan Yesus dibawa ke pengadilan, Petrus menjadi takut. Dia ikut Yesus dari jauh. Semua murid-murid yang lain lari karena ketakutan. Kemudian Petrus ditanya, apakah dia seorang, bukan apakah, tapi mereka mengatakan, kamu adalah murid orang itu, murid Yesus. Dia mengatakan, enggak.
Aku tidak kenal siapa dia. Dia menyangkal Yesus karena takut. Jadi orang bisa menyangkal Tuhannya karena takut. Nah, saudara-saudara, di dalam tahun ini banyak orang yang tidak datang beribadah di gereja oleh karena takut. Takut kepada COVID-19. Takut ketularan. Sehingga tidak datang ibadah berbulan-bulan. Sehingga menimbulkan dalam hati saya juga takut. Saya di dalam hati saya takut jangan sampai saudara-saudara saya yang tidak datang ke gereja ini imannya akan menjadi lemah. Lalu kalau Yesus datang nanti tidak masuk surga, bisa masuk neraka. Itu juga ada takut seperti itu dalam hati saya. Nah, saudara-saudara, kalau kita melihat pada ketakutan ini, semuanya akibat dari ketakutan ini sebenarnya negatif. Negatif. Tidak ada yang baik akibat dari ketakutan. Bahkan di dalam firman Tuhan mengatakan bahwa ketakutan itu mengandung hukuman. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Karena apa? Orang menjadi resah, menjadi kacau, tidak bisa tidur, tidak bisa berbuat baik, tidak bisa jujur, berbohong, menyangkal Tuhan, dan lain sebagainya karena takut. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa ketakutan itu bukan datang dari Tuhan. Ketakutan bukan datang dari Tuhan. Karena kalau kita melihat sepanjang perjalanan kisah Alkitab, saudara-saudara akan mendapatkan bahwa di dalam Alkitab itu selalu Tuhan mengatakan jangan takut. Jangan takut. Jangan takut. Itulah seruan dari sorga. Jadi apabila kita dikuasai oleh ketakutan, ketakutan membuat kita menjadi bersalah, ketakutan membuat kita jadi berdosa. Saudara-saudara tahu bahwa itu bukan dari Tuhan. Itu dari musuh kita, yaitu iblis yang sudah menunggangi ketakutan awal itu di dalam hidup kita. Di dalam Mazmur pasal yang ke-91 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-12, firman Tuhan mengatakan, engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ini firman yang terdapat di dalam Mazmur pasal yang ke-91 yang cocok sekali untuk masa pandemi ini, di mana kebanyakan manusia, kebanyakan orang sedang takut. Nah, siapa yang tidak perlu takut? Karena firman Tuhan mengatakan engkau tak usah takut, jangan takut, gak usah takut. Di dalam Mazmur 91 ayat 1 dan 2 juga dikatakan bahwa orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, engkau tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Saudara-saudara, orang-orang seruan ini adalah bagi orang-orang yang terhubung dengan Tuhan. Orang-orang yang mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya.
orang-orang yang berlindung di dalam lindungan yang maha tinggi, orang-orang yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Orang-orang inilah, kepada orang-orang inilah Tuhan bersabda, tidak usah takut, aku menyertai engkau. Tidak usah takut. Mengapa tidak perlu takut? Di dalam firman Tuhan yang tadi kita baca, atau yang kita lihat, adalah karena Yesus lahir. Yesus lahir. Natal adalah pemberian Allah bagi manusia. Natal adalah kado Allah bagi manusia. Suatu paket keselamatan yang bermula dengan kelahiran Yesus Kristus dan kemudian sampai kepada kematian Yesus Kristus dan kebangkitan Yesus Kristus yang membawa keselamatan bagi umat manusia. Malaikat mengatakan kepada Maria, ia akan menjadi besar. Ada Yesus. Yesus ada, itu sebabnya kita tidak perlu takut. Anak-anak sekolah minggu menyanyikan, anak Tuhan tak perlu takut, tak perlu susah. Ada Yesus, ada Yesus, ada Yesus. Anak Tuhan tak perlu takut, tak perlu susah, ada Yesus. Kepada Maria, malaikat mengatakan, Yesus akan menjadi besar. Namanya besar, termasyhur di seluruh bangsa-bangsa. Kuasanya juga besar. Dia juga disebut anak Allah yang maha tinggi. Yesus bukanlah anak manusia biasa. Walaupun dia harus jadi manusia supaya dia dapat mati bagi saudara dan saya. Karena kalau dia tetap Allah, dia tidak bisa mati. Karena dia adalah roh. Tapi dia harus menjadi manusia supaya dia bisa mati agar saudara dan saya diselamatkan, menggantikan kita. Dia adalah anak Allah yang maha tinggi yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Allah yang menguasai alam semesta. Allah yang mengatur semua alam semesta. Allah yang berkuasa atas manusia, dapat menghidupkan manusia dan juga dapat mematikan manusia. Allah yang mengangkat orang-orang di dalam kekuasaan menjadi pemimpin-pemimpin dalam pemerintahan, menjadi presiden, menjadi raja. Dan juga Allah yang dapat menurunkan orang dari kekuasaan. Allah yang menguasai keadaan dan situasi. Dan Allah yang dapat mengubahkan keadaan dan situasi. Dia adalah anak Allah yang maha tinggi, namanya Yesus. Firman Tuhan mengatakan bahwa Yesus akan menjadi raja untuk selama-lamanya. Kalau saudara kita mengikuti kerajaan-kerajaan, semua kerajaan itu ada batas pemerintahan seorang raja. Seorang raja tidak akan terus-terusan jadi raja, dia akan tua, dia akan mati dan kemudian diganti dengan orang lain. Tetapi Yesus adalah raja untuk selama-lamanya. Karena dia adalah Allah. Dia bukan manusia biasa. Itu sebabnya saudara-saudara dan saya perlu percaya kepada dia dan bernaung di bawah lindungannya. Menjadikan dia tempat perteduhan kita. Karena dia adalah Allah dan kerajaannya tidak berkesudahan. Kitab Efesus mengatakan bahwa Yesus duduk di sebelah kanan Allah di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan setiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Yesus Kristus. Nah saudara-saudara, semua pemerintah ada di bawah Yesus. Semua kekuasaan ada di bawah Yesus. Firman Tuhan mengatakan semua nama ada di bawah Yesus. Corona adalah sebuah nama. COVID-19 adalah sebuah nama. Kanker, TBC adalah nama. Dan semua itu ada di bawah kaki Yesus Kristus. Coba saudara-saudara melihat kakimu sendiri. Kalau di bawah kaki gimana? Kalau di bawah kaki gimana? Diinjak, tidak ada kuasanya. Corona tidak punya kuasa apabila saudara dan saya terhubung dengan yang punya kuasa, yang maha besar, yaitu Yesus. Tidak perlu takut,
karena ada Yesus. Tidak perlu takut karena ada Yesus. Saudara-saudara, Yesus sendiri mengatakan di dalam kitab Wahyu, jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir, yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Kita takut kepada COVID-19 karena kita takut mati. Ibu Pendeta Yeti sering mengatakan, bukan COVID-19 yang akan mematikan kita. Yang menentukan kematian kita bukan COVID-19. Yang menentukan kematian saudara dan saya bukan corona. Yang menentukan kematian saudara dan saya adalah Tuhan. Iya enggak? Kalau Tuhan mengatakan kamu hidup, ya kita tetap hidup. Kalau Tuhan mengatakan kamu mati, ya kita mati. Jadi kehidupan kita, kematian kita itu bukan ditentukan oleh corona, tetapi oleh Tuhan. Itu sebabnya bukan corona yang harus kita takut. Yang harus kita takut siapa? Tuhan yang harus kita takut. Itu sebabnya jangan sampai karena corona saudara-saudara menjauhkan diri dari Tuhan. Salah, itu sudah mengikuti tipuan iblis. Iblis berbohong kepada kita dan kita mengikuti tipuannya. Ketika ada corona kita justru menjauh dari anak-anak Tuhan yang lain. Ada corona kita menjauh dari gereja. Lalu bagaimana iman kita tidak bisa bertumbuh? Kita bisa mati secara rohani dan akhirnya masuk ke neraka. Dan itu yang dimaksudkan oleh iblis. Saudara-saudara, Tuhan yang memegang kehidupan dan kematian dan bukan corona. Yesus disebut kudus oleh karena kelahirannya adalah dari Roh Kudus. Firman Tuhan, malaikat mengatakan kepada Maria, Roh Kudus akan menaungi engkau dan kuasa Allah yang maha tinggi akan bekerja di dalam engkau sehingga yang engkau lahirkan akan disebut kudus anak Allah. Kepada Yusuf, malaikat mengatakan dialah, Yesuslah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Kepada gembala-gembala, malaikat mengatakan aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Saudara-saudara, kalau kita membayangkan corona ini juga terjadi bagi seluruh bangsa. Sekarang kita bisa melihat seluruh bangsa kena corona. Tapi Yesus datang adalah berita kesukaan bagi seluruh bangsa bahwa Yesus lebih besar dari corona. Bukan saja buat gereja ini tapi untuk seluruh bangsa. Juru selamat adalah orang yang menyelamatkan atau orang yang bertindak sebagai penolong dalam kesukaran. Itu adalah juru selamat. Nah, saudara-saudara, apakah sekarang ini yang saudara takutkan? Dalam hari-hari ini apa yang sedang saudara takutkan? Tadi saya sudah katakan mengenai apa yang ditakutkan oleh manusia. Apakah saudara ada di dalam ketakutan salah satu dari itu? Yesus sang juru selamat, anak Allah yang maha tinggi, raja segala raja. Dengan kerajaan yang kekal, dia mau menyelamatkan saudara. Dia mau menolong saudara. Dia sanggup menyelamatkan saudara dari ketakutan. Dan dia sanggup menyelamatkan saudara dari apa yang saudara takutkan. Agar seruan jangan takut ini juga terjadi kepadamu, dapat berlaku bagi saudara, saudara perlu terhubung dengan Tuhan. Karena dia kudus, anak Allah. Apabila saudara ada dalam kehidupan yang berdosa, saudara harus kudus sebagaimana dia kudus. Bagaimana caranya? Akuilah dosa-dosamu di hadapan Tuhan. Mohon pengampunan dari Tuhan. Dia ada untuk menolong kita, mengampuni kita. Dia datang untuk menyelamatkan kita. Dia mati, menanggung segala dosa-dosa kita. Dan dia hidup kembali, memberikan kepada kita kehidupan yang baru. Saudara-saudara yang sudah jauh dari Tuhan, imanmu sudah lemah, saudara lebih dikuasai dengan ketakutan daripada percaya kepada Tuhan. Saat ini adalah saat di mana saudara bisa kembali kepada Tuhan, memohon pengampunan, memohon Yesus tinggal kembali dalam hidupmu, supaya firman mengatakan jangan takut akan saudara alami di dalam kehidupanmu. Saudara yang sudah setia, firman Tuhan yang mengatakan jangan takut adalah untuk engkau. Tetaplah setia, karena Tuhan akan menolong saudara. Mari kita berdoa.
Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang memberikan kepada kami damai sejahtera. Engkau adalah Raja damai. Ketakutan membuat kami kacau, ketakutan membuat kami tidak tenang, tetapi Engkau memberikan kepada kami roh yang membangkitkan kasih dan ketertiban. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan, kami memohon pengampunan apabila kami sudah jauh dari Engkau, apabila kami seorang Kristen yang hanya bernama Kristen, tetapi kami tidak mengenal Engkau. Saat ini kami mau mengenal Engkau. Kami mohon pengampunan atas segala dosa-dosa kami. Kami mohon darah Yesus menyucikan kami. Mari Yesus, masuklah di dalam hatiku. Jadilah Tuhanku. Aku ingin supaya firman-Mu yang mengatakan jangan takut akan aku alami dalam kehidupanku. Aku akan meraih kemenangan lepas kemenangan karena Engkau yang memberikan kemenangan. Terima kasih Tuhan. Immanuel, Allah beserta kita. Tuhan memberkati saudara. Bukan pasrah, tapi berserah. Ingatkah kamu tentang terang dunia? Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, telah datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya.
Jangan takut. Percayakan kepada terang itu. Yesus Kristus, Sang Terang itu. Jemaat dipersilakan. Berdiri bersama-sama sambil membawa lilin yang sudah dipersiapkan. Mari kita mengangkat diri kita bersama-sama. Dengan
Juru selamat lahirlah. Semua dipersilakan untuk duduk dan lilin bisa dimatikan kembali. Mari saya mengundang kita semuanya untuk kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita di dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan, terima kasih untuk berkat Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran-Mu. Terima kasih Engkau Allah sudah menolong di dalam ibadah kami dari awal sampai kepada selesainya. Karena Tuhan akan tanamkan, hidupkan firman-Mu di dalam kehidupan kami, supaya kami menyadari bahwa ketakutan bukan daripada Tuhan. Sebab Tuhan tidak memberikan kepada kami roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, membangkitkan keberanian, kasih dan ketertiban di dalam kehidupan kami. Biarlah kami selalu sadar pada waktu ada ketakutan, kecemasan, kebimbangan, keraguan dalam diri kami. Bila kami memandang kepada Yesus, kami berseru kepada Yesus, kami berserah kepada Yesus, kami percaya kepada Yesus, kami menyerahkan hidup kami kepada Yesus, kami berpegang kepada firman-Mu, dan kami melakukan firman Tuhan. Maka Tuhan, biarlah ketakutan itu akan menjauh dari kehidupan kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang berkemenangan. Kami mengalami damai sejahtera, sukacita. Kami mengalami kekuatan Tuhan, karena Tuhan sendiri akan menolong kami. Kami tahu bahwa Engkau hidup, Yesus Engkau hidup, Roh Kudus Engkau hidup dalam kehidupan kami. Maka biarlah kami percaya sungguh bahwa Engkau pada waktu kami berserah, Engkau akan memimpin kami, Engkau akan memberikan kemenangan, Engkau memberikan kami kelepasan daripada segala ketakutan, sehingga kami akan menjadi orang-orang yang berbahagia di dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih Tuhan Allah kami. Mari Bapak Saudara, angkatlah kedua tangan, tadakan tangan untuk menerima berkat Tuhan pada malam hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera Tuhan. Dan biarlah Allah akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya dalam Kristus Yesus. Setiap kita yang percaya mengatakan amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Selamat Natal. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Kami akan membantu untuk mengatur segala sesuatunya. Terima kasih bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang sudah hadir pada malam hari ini untuk kita merayakan Natal bersama-sama, baik yang di dalam maupun yang di luar. Selamat Natal Bapak Ibu Saudara-saudari. Kita pada hari ini merayakan Natal berbeda dengan situasi biasanya. Kita hanya 1 jam 15 menit saja dengan kondisi yang sedang terjadi ya Bapak Ibu Saudara-saudari. Dan kami akan menolong Bapak Ibu Saudara-saudari, membantu untuk tetap menjaga protokol kesehatan ketika akan keluar dari tempat ini. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari bisa sambil menunggu, sambil menikmati dengan snack yang sudah diberikan oleh panitia. Bapak Ibu Saudara-saudari, kami juga berterima kasih buat Bapak Ibu Saudara-saudari yang sudah memberikan persembahan, yang sudah memberikan yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang belum memberikan persembahan, nanti di depan sana ada, di luar ada kotak. Bapak Ibu Saudara-saudari tetap bisa memberi untuk pekerjaan Tuhan. Di peti persembahan seperti biasanya ada di luar Bapak Ibu Saudara-saudari. Sambil bernyanyi Bapak Ibu Saudara-saudari, Selamat Natal. Selamat Hari Natal. Baik, bagi Bapak Ibu Saudari yang berada di sebelah ini, silakan bangkit berdiri dan bisa meninggalkan ruangan. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang ada di sebelah kiri, mohon jangan berdiri dulu. Kita menunggu terlebih dahulu. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal dan Tahun. Selamat Hari. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal
salam bagimu. Bagi Bapak Ibu saudara yang berada di sebelah kanan boleh berdiri. Silakan. Sekalian, selamat hari Natal dan tahun baru. Selamat hari Natal. Bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang di sebelah sini boleh silakan berdiri. Selamat hari Natal dan bagi yang lain boleh duduk terlebih dahulu sambil menunggu. Selamat hari Natal. Selamat hari Natal. Selamat hari Natal dan tahun. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Bagi Bapak Ibu saudara yang sebelah sini boleh silakan bangun berdiri. Bisa bergantian keluar. Salam bagimu, salam bagimu sekalian. Selamat hari Natal dan tahun baru. Selamat hari Natal. Bagi Bapak Ibu saudara-saudara yang di samping-samping, monggo silakan berdiri, bisa bergantian untuk keluar. Dari Natal dan tahun. Selamat hari Natal semuanya. Selamat hari Natal. Selamat hari Natal. Selamat hari Natal dan tahun. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy. Selamat Hari Natal. Selamat hari Natal. Selamat hari Natal. Selamat hari Natal dan tahun baru. Selamat hari Natal. Selamat hari Natal. Selamat hari Natal dan